Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk menikmati, menerima berkat Tuhan lewat renungan hari ini. Perkenankan setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada saat hari ini adalah dari Hagai 1 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Kami baca, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, kalau ini sebenarnya makna dan pesan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat hari ini adalah mengingatkan kita bahwa firman ini mengingatkan kita tidak boleh egois di dalam hidup kita. Kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita secara pribadi. Karena berkat itu yang kita terima daripada Tuhan, dan kita pun harus membagikan berkat itu juga kepada orang di sekitar kita. Kita tidak boleh hanya mengisi pundi-pundi atau dompet kita secara pribadi. Nanti kalau kita isi, tidak kita kurangi, tidak kita keluarkan, kita kancing dompetnya malah kejepit. Akhirnya uangnya keseret, ketarik, rusak. Lalu kalau kita isi terus pundi-pundi itu atau puro-puro itu, ya, kalau istilah bahasa Batak disebut puro-puro, kita isi terus, kita jejalin terus sampai talinya itu tidak muat lagi isinya di dalam, kita ikat, kita tali sampai putus, meluber semua, habis, hancur. Bisa juga kita isi selalu pundi-pundi itu tanpa kita keluarkan. Akhirnya pundi-pundi itu tanpa kita tahu, kita sadari sudah bolong, akhirnya bocor. Nah, dalam artian ilustrasi di dalam kehidupan kita itu, kalau istilahnya kita mencari banyak dan memenuhi banyak, atau mencari uang banyak, nah, uang itu tidak menjadi berkat kalau hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi uang berkat yang kita terima itu pun harus kita bagikan juga kepada orang lain, supaya berkat itu semakin bertambah. Nah, dengan cara apa pundi-pundi itu bisa meletus atau pundi-pundi itu bisa bolong? Nah, misalkan uang yang banyak itu bisa tidak jadi berharga, atau hanya membayar biaya rumah sakit, atau sakit berkepanjangan, atau sakit menahun. Nah, uang itu hanya membayar biaya rumah sakit. Bahkan uang yang ditimbun itu tadi, yang diisi pundi-pundi itu tadi, bukan untuk membahagiakan, malah mencelakakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diajari oleh Tuhan pada saat hari ini bahwa kita tidak boleh egois di dalam diri kita. Prioritas yang pertama menjadi teguran diberikan karena umat itu atau kita itu sibuk untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa kita mengingat bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan, dan kita lupa untuk bersyukur. Kemudian ada kesesakan dan kekurangan. Tuhan menahan berkatnya karena kita egois di dalam hidup kita, yang menyebabkan kerja keras kita itu menjadi sia-sia. Atau uang yang kita timbun itu tadi, atau harta yang melimpah itu tadi, kita simpan atau kita umpet, kita pegang tanpa bisa keluar, sehingga harta itu pun bisa habis lenyap kalau kita tidak mau bagikan kepada orang lain. Nah, itu tadi contoh yang pertama yang saya sebutkan, bisa menjadi sakit penyakit atau harta itu bisa terbuang begitu saja. Lalu di dalam
firman Tuhan ini ada panggilan mengevaluasi diri kita, bahwa mengajak kita untuk memeriksa kembali diri kita. Sudah sampai di manakah kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita sudah fokus iman kita hanya kepada Tuhan, atau hanya fokus kepada harta kita, atau takut kita kehilangan harta kita? Oleh karena itu kita harus menempatkan Tuhan menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita. Bukan diri kita yang menjadi prioritas, tetapi Tuhanlah yang menjadi prioritas. Itulah yang boleh saya bagikan saat ini, Bapak Ibu yang terkasih. Semoga kita diberkati. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami sudah boleh diberkati oleh firman Tuhan, bahwa kami tidak mau egois di dalam diri kami, dan kami tidak mau mementingkan hanya diri kami, tetapi kami pun bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan apa yang kami miliki, ya Tuhan. Biarlah apa yang kami miliki itu boleh kami pakai terutamanya untuk kebenaran firman Tuhan dan memberikan pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Horas.